Kita kan agile, nggak perlu planning. Agile, lean, design thinking, sama aja. Open space, ada meja pingpongnya, kantor kita pasti sudah agile. Kata siapa? Perkenalkan, nama saya Aldo Tristofal 1441626. Saya akan menjelaskan sedikit hal terkait agile, dan di akhir video saya akan menjelaskan terkait miskonsepsi yang tadi sudah disebutkan. Menurut Capgemini Consulting, agile merupakan sebuah kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dengan lingkungannya. Untuk menambahkan, menurut McKinsey, sebuah agile organization memiliki karakteristik di mana terdiri dari tim-tim yang berjejaring dan melakukan operasinya secara cepat baik dalam pembelajaran maupun dalam pembuatan keputusan. Istilah agile awalnya dipopulerkan oleh Agile Manifesto pada tahun 2001 yang tujuannya hanya untuk mempercepat kegiatan di dalam tim proyek pengembangan software. Namun semakin kesini, istilah agile yang dalam satu tim itu meningkat menjadi agile organization karena banyaknya manfaat yang dirasakan. Sekarang kan kita hidup di era industri 4.0. Ada nggak sih hubungannya industri 4.0 sama agile? Jawabannya tentu ada. Menurut McKinsey, implementasi agile membutuhkan data serta informasi terbaru atau real time untuk membuat keputusan. Dan dengan adanya industri 4.0 yang bertemakan konektivitas serta elemen-elemennya, hal tersebut akan sangat mendukung implementasi agile. Menurut Neil Perkin dan Peter Abraham di dalam bukunya yang berjudul Building the Agile Business Transformation, agile terdiri dari 3 buah elemen. Yang pertama adalah speed terkait kecepatan menjalankan sebuah proses, yang kedua adalah fokus terkait penyebaran tujuan ke seluruh organisasi, dan yang ketiga adalah flexibility terkait rancangan internal perusahaan yang dibuat leluasa agar proses-proses tidak tertahan. Agile organization itu mencakup 3 buah elemen, sedangkan flexible organization hanya mencakup flexibility. Perusahaan yang menggunakan prinsip agile dapat menggunakan berbagai macam pendekatan di dalam melakukan praktik agile atau yang disebut dengan agile methodologies. Agile methodologies ada banyak, contohnya feature driven development, ada juga extreme programming, dan yang paling terkenal adalah Scrum. Sedikit terkait Scrum, Scrum merupakan metodologi agile yang menggunakan iterasi di dalam setiap pelaksanaan proyeknya, dan setiap iterasi ini akan menghasilkan value bagi para customer-nya. Setiap iterasi disebut dengan sprint. Sprint ini memiliki durasi selama 1, 2, atau 4 minggu. Salah satu struktur organisasi agile yang paling terkenal adalah Spotify Model. Dalam model ini terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah squad. Squad itu merupakan sebuah kelompok yang menjalankan misi spesifik dan terdiri dari beberapa orang yang memiliki peran serta kemampuan yang berbeda-beda. Lalu berikutnya adalah tribe yang terdiri dari squad-squad yang masih dalam fokus area yang sama sehingga tribe ini mempermudah squad untuk berkoordinasi. Lalu berikutnya adalah chapter. Chapter merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan disiplin yang sama serta juga peran yang sama di dalam squad-squad namun squadnya berbeda dan masih dalam satu tribe sehingga orang tersebut dapat sharing knowledge. Dan terakhir adalah guild yang merupakan komunitas di dalam perusahaan. ING Bank merupakan bank pertama di dunia yang sukses melakukan transformasi agile pada bulan Juni tahun 2015. Struktur organisasi ING Bank sekarang adalah sebagai berikut. Terdiri dari 350 squad dengan 9 orang yang melakukan peran yang berbeda-beda, lalu 13 tribe dan juga chapter-chapternya. Namun untuk fungsi supporting seperti HR, finance, call center, operations, IT department, dan lain-lainnya itu tidak dibentuk ke dalam squad-squad maupun tribe. Namun mereka memiliki gaya agile-nya masing-masing. Sebagai contoh, kantor cabang itu melakukan daily stand-up meeting setiap harinya. Adapun praktik agile lainnya seperti mendorong informal meeting, penggunaan kantor open space untuk mempermudah berkoordinasi, serta rilis software yang dilakukan secara lebih cepat. Agile tetap melakukan proses planning, hanya saja proses planning dilakukan dengan lebih cepat. Menurut Matt Lemay di dalam bukunya yang berjudul Agile for Everybody, ketiga konsep tersebut memiliki perbedaan pada pengukuran kesuksesan. Agile diukur dari kecepatannya, Lean diukur dari efisiensinya, sedangkan Design Thinking diukur dari usability-nya. Agile tidak hanya dinilai dari fasilitas kantor. Perusahaan akan agile apabila memang berniat dan juga telah menerapkan prinsip serta elemen dari agile. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.